Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Arifah 2 akan mengepresentasikan tugas sosiologi. Yang pertama, jelaskan penelitian sosiologi berdasarkan definisi, jenis, dan ciri-cirinya. Pengertian penelitian sosiologi berdasarkan definisi. Penelitian pada hakikatnya berasal dari bahasa Inggris, yakni research, yang memiliki arti mencari kembali. Penelitian sosial sendiri adalah usaha rasional atau masuk akal empiris (dapat diamati) yang tersusun secara sistematis dan digunakan sebagai suatu metode dalam mencari suatu kebenaran secara ilmiah. Dan pengertian penelitian sosiologi berdasarkan jenis, saya akan menjelaskannya hanya 3. Yang pertama adalah 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh. Penelitian dasar (basic research), yakni metode penelitian sosial yang sifatnya murni guna pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian dalam sosiologi. Penelitian terapan (applied research), yakni langkah penelitian sosial yang dirancang guna dapat memecahkan beragam masalah secara praktis. Penelitian evaluasi. 2. Berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian sosial, penelitian eksakta. 3. Berdasarkan tempat penelitian. Field research merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan. Jenis penelitian ini dapat memanfaatkan metode kualitatif maupun kuantitatif. Library research merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan memanfaatkan literatur atau perpustakaan dalam kebahasaan, dan juga penerapannya laboratorium research merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang dilaksanakan di tempat tertentu, seperti halnya di laboratorium. Dan penelitian sosiologi berdasarkan ciri-ciri. Dan 1. Mempunyai tujuan penelitian. Kegiatan penelitian mempunyai sasaran yang ingin diraih, sebagai contoh untuk memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan atau guna memperoleh informasi baru. Kedua, mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Penelitian yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kegiatan dalam penelitian harus disusun dengan metode ilmiah yang sistematis, terencana, serta tepat sasaran. 3. Menggunakan analisis logis. Data yang terkumpul dalam pelaksanaan penelitian harus dianalisis lebih lanjut. Proses analisis tidak dapat sembarang dilakukan. Harus didasari dengan teori yang sudah dipilih sebagai landasannya. Dengan begitu, analisis yang dilakukan oleh peneliti bisa diterima oleh akal sehat. 4. Bersifat ilmiah atau empiris. Penelitian yang dilakukan harus bersifatlah ilmiah. Itu berarti objek bisa diteliti dengan mengenakan metode ilmiah tertentu, serta harus benar-benar terdapat di lingkungan masyarakat. Proses penelitian harus dilakukan secara rasional dan didasari dengan standar ilmu pengetahuan, sehingga hasilnya akan bisa diterima oleh akal sehat. Soal kedua, jelaskan fungsi dari suatu rancangan penelitian sosiologi. 1. Verifikatif (pengujian) atau lecture. Penelitian sosial berfungsi untuk membuktikan kebenaran serta menguji kembali temuan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kedua, eksploratif (penjajakan) atau lecture. Penelitian sosial berfungsi untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang belum ada sebelumnya. Ketiga, pengembangan. Penelitian sosial berfungsi untuk mengembangkan secara lebih rinci serta menyempurnakan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.